Teror kuntilanak di kontrakan angker. Malam itu, langit hitam pekat tanpa bintang. Angin berdesir pelan, membelai dedaunan di sekitar kontrakan tua yang baru saja ditempati oleh Rina dan 3 temannya, Ayu, Dimas, dan Bayu. Kontrakan itu terletak di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, dan dikelilingi pepohonan rimbun yang menjulang tinggi. Harga sewanya murah, jauh lebih rendah dibandingkan kontrakan lain di daerah tersebut. Pemilik rumah hanya berpesan agar mereka tidak keluar rumah larut malam dan tidak menyalakan musik keras setelah jam 10. Saat itu, mereka menganggapnya sekadar aturan biasa tanpa alasan yang jelas. Namun, malam pertama mereka di sana segera mengubah segalanya. Rina adalah orang pertama yang merasakan keanehan. Tengah malam, ia terbangun oleh suara gemerisik dari jendela kamarnya. Suara itu seperti sesuatu yang menggores kaca dengan perlahan, menimbulkan desiran halus yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan tangan gemetar, ia mengintip dari balik tirai. Hatinya mencelos saat melihat sesosok wanita berambut panjang dengan pakaian putih lusuh berdiri di halaman belakang. Dia mematu menatap ke arahnya. Matanya hitam pekat, kosong, tanpa ekspresi. Seketika, tubuh Rina terasa kaku. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Saat ia berkedip, sosok itu menghilang, menyisakan bayangan samar yang berbaur dengan kegelapan. Pagi harinya, Rina menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya. Ayu menertawakannya, menganggapnya hanya ilusi karena kelelahan. Dimas dan Bayu juga tak terlalu menggubris. Mungkin cuma bayangan pohon atau hewan malam, kata Dimas sambil menguap. Meski begitu, rasa takut masih mengendap di hati Rina. Ia mencoba menepisnya, meyakinkan diri bahwa mungkin mereka benar. Namun, saat sore menjelang, keanehan kembali terjadi. Ayu yang sedang mandi tiba-tiba berteriak histeris dari dalam kamar mandi. Mereka bertiga segera berlari menghampiri. Saat pintu dibuka, Ayu terduduk di lantai dengan tubuh gemetar. Air keran masih mengalir deras, tetapi yang membuat mereka merinding adalah cermin besar di kamar mandi. Di permukaannya, ada bekas tangan dengan jejak merah kehitaman, seakan seseorang telah menyentuhnya dengan tangan berdarah. Setelah kejadian itu, suasana di dalam kontrakan berubah. Malam-malam terasa lebih sunyi, tetapi dalam kesunyian itu, mereka mulai mendengar suara-suara aneh. Ada suara langkah kaki di lorong, bisikan pelan di sudut kamar, dan suara tertawa lirih yang menggema di tengah malam. Bayu, yang awalnya tidak percaya, akhirnya merasakan teror itu sendiri. Suatu malam, saat ia hendak mengambil air di dapur, ia melihat sesuatu bergerak di pojok ruangan. Awalnya samar, tapi ketika ia memperhatikan lebih jelas, sosok itu muncul dengan tiba-tiba. Seorang wanita dengan rambut panjang terurai berdiri di dekat kulkas. Tubuhnya bergetar dengan gerakan aneh seperti boneka rusa. Saat wajahnya menghadap ke arah Bayu, ia bisa melihat senyum mengerikan dengan gigi-gigi tajam dan darah yang menetes dari bibirnya. Bayu mundur dengan napas memburu, berusaha berteriak, tetapi suaranya hilang begitu saja. Dimas adalah yang paling skeptis di antara mereka. Ia menganggap semua itu hanya imajinasi dan paranoia karena cerita-cerita seram. Namun, ketidakpercayaannya berubah menjadi ketakutan nyata pada malam keempat mereka di sana. Saat ia tertidur, ia bermimpi berada di dalam rumah itu, tetapi dalam kondisi yang berbeda. Rumah itu tampak jauh lebih tua, dindingnya penuh retakan, dan lampu berpendar redup. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita hamil yang duduk di sudut ruangan dengan mata berkaca-kaca. Ia tampak ketakutan, tubuhnya bergetar, dan bibirnya bergerak seolah mengatakan sesuatu. Namun, sebelum Dimas bisa mendengar apa yang dikatakan wanita itu, tiba-tiba bayangan hitam muncul di belakangnya, menariknya ke dalam kegelapan. Dimas terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Saat ia menoleh ke samping, ia melihat kursi di dekatnya bergeser sendiri, seolah ada seseorang yang baru saja duduk di sana. Sejak malam itu,
Mereka semua tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kontrakan itu. Mereka mencoba mencari tahu sejarah rumah tersebut dari tetangga sekitar. Seorang wanita tua yang tinggal di rumah sebelah akhirnya menceritakan sesuatu yang membuat mereka membeku. Rumah itu dulu dihuni oleh seorang perempuan muda bernama Sari, katanya dengan suara bergetar. Ia hamil di luar nikah dan diusir oleh keluarganya. Tak ada yang tahu siapa ayah dari bayinya. Yang pasti, beberapa hari sebelum melahirkan, ia ditemukan tewas di kamar mandi. Kepalanya terbentur keras di lantai, dan bayinya menghilang. Mata wanita tua itu menerawang, seolah mengingat sesuatu yang menyeramkan. Sejak itu, rumah itu selalu dihantui. Beberapa penyewa sebelumnya pergi dengan ketakutan. Beberapa bahkan jatuh sakit setelah tinggal di sana. Mendengar kisah itu, mereka merasa jantung mereka semakin berdebar. Rina merasakan ketakutan yang semakin nyata. Setiap malam, suara tangisan lirih terdengar dari arah kamar mandi, seolah seseorang meratapi nasibnya. Puncaknya terjadi pada malam ketujuh. Ayu, yang saat itu sedang tidur, tiba-tiba tersentak bangun karena merasa ada sesuatu yang menindih dadanya. Saat ia membuka mata, wajah pucat Sari hanya beberapa inci dari wajahnya. Mata hitam pekat itu menatap tajam, dan bibirnya bergerak mengeluarkan suara serak. "Tolong aku, tolong bayiku." Ayu berteriak sekuat tenaga, membuat yang lain bergegas masuk ke kamarnya. Namun, ketika mereka sampai, sosok itu sudah menghilang, meninggalkan bau anyir yang menusuk. Setelah malam itu, mereka memutuskan untuk pergi dari kontrakan tersebut. Mereka tak peduli kehilangan uang deposit atau harus mencari tempat lain dengan harga lebih mahal. Teror yang mereka alami terlalu nyata untuk diabaikan. Namun, sebelum pergi, Rina mencoba melakukan sesuatu yang berbeda. Ia membeli bunga melati dan meletakkannya di depan kamar mandi, lalu menyalakan lilin dan berdoa dengan tulus. "Kami bukan musuhmu," bisiknya pelan. "Jika kau hanya ingin didengar, kami mendengarmu." Angin berhembus pelan melewati mereka, dan untuk pertama kalinya dalam seminggu, rumah itu terasa lebih tenang. Saat mereka melangkah keluar dari kontrakan itu untuk terakhir kalinya, mereka semua merasakan sesuatu. Bukan sekadar ketakutan, tapi juga kesedihan. Ada duka yang tertinggal di sana, bersama roh seorang ibu yang kehilangan anaknya. Mungkin, ia hanya ingin seseorang tahu penderitaannya. Dan meskipun mereka sudah pergi, teror kuntilanak di kontrakan itu akan terus berlanjut, menunggu penyewa baru yang datang tanpa tahu apa yang menanti mereka. Setelah meninggalkan kontrakan itu, Rina dan teman-temannya mencoba melupakan semua yang terjadi. Mereka pindah ke tempat baru yang lebih ramai dan jauh dari kesan angker. Namun, meski sudah berpindah tempat, perasaan gelisah masih menyelimuti mereka, terutama Rina. Ia masih sering bermimpi tentang sosok wanita yang mereka temui di kontrakan itu. Dalam mimpinya, Sari berdiri di tengah ruangan dengan wajah penuh duka, memeluk perutnya yang kosong. Ayu, kadang, yang awalnya paling skeptis, kadang ia hanya mulai mengalami kejadian seolah meminta sesuatu. Suatu malam, ia mendengar suara tangisan bayi di kamarnya. Ia terbangun dengan jantung berdebar dan mencoba mencari sumber suara itu, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Begitu ia kembali berbaring, suara itu muncul lagi, kali ini lebih jelas, seperti seorang bayi yang menangis meminta ibunya. Ayu menutupi telinganya, berharap itu hanya halusinasi, tetapi suara itu terus terdengar hingga menjelang subuh. Paginya, ia terlihat pucat dan kelelahan, membuat yang lain semakin khawatir bahwa teror itu belum benar-benar berakhir. Dimas, yang sempat mengalami mimpi aneh tentang Sari, akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kejadian di kontrakan itu. Ia kembali ke daerah tersebut dan menemui beberapa warga lama yang mengetahui kisah tragis Sari. Dari mereka, ia mendapatkan informasi mengejutkan. Bayi Sari memang tidak pernah ditemukan. Beberapa orang percaya bahwa bayi itu sebenarnya masih hidup ketika ibunya meninggal, tetapi dibiarkan begitu saja hingga akhirnya tewas kelaparan.
Ada juga rumor yang mengatakan bahwa bayi itu dibawa pergi oleh seseorang yang tidak pernah diketahui identitasnya. Namun, satu hal yang pasti, arwah Sari masih bergentayangan mencari anaknya yang hilang. Saat Dimas kembali dan menceritakan temuannya, mereka semua terdiam. Ada perasaan bersalah yang muncul di hati mereka. Selama ini, mereka hanya berusaha lari dari ketakutan, tetapi mereka tidak pernah benar-benar memahami penderitaan yang dirasakan Sari. Mungkin, ia tidak bermaksud menakuti mereka. Mungkin, ia hanya ingin seseorang mendengarkan dan membantunya menemukan bayinya. Setelah berdiskusi panjang, mereka akhirnya mengambil keputusan besar. Mereka akan kembali ke kontrakan itu untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh penyewa sebelumnya. Malam itu, mereka kembali ke rumah yang telah mereka tinggalkan dengan membawa perlengkapan sederhana, bunga melati, dupa, dan beberapa makanan sebagai bentuk penghormatan. Saat memasuki rumah itu, suasana dingin langsung menyergap mereka. Rumah itu masih kosong, dengan debu yang mulai menumpuk di beberapa sudut. Namun, keheningannya terasa berbeda. Seolah rumah itu tahu bahwa mereka kembali bukan sebagai musuh, tetapi sebagai seseorang yang ingin membantu. Rina menyalakan lilin di tengah ruangan dan mulai berbicara dengan suara lembut. Sari, jika kau ada di sini, kami tidak ingin menyakitimu. Kami ingin membantumu. Tak ada jawaban, hanya angin yang berhembus perlahan. Namun, perlahan, mereka mulai mendengar suara samar, suara tangisan yang menyedihkan, lebih lirih dari sebelumnya. Air mata Rina menggenang. Kami akan membantumu menemukan bayimu, jika itu yang kau cari. Lanjutnya. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Pintu yang sebelumnya tertutup rapat terbuka dengan sendirinya, dan di sana, di depan kamar mandi tempat Sari meninggal, sosoknya muncul. Ia berdiri dengan gaun putihnya yang lusuh, wajahnya masih pucat, tetapi kali ini matanya tidak dipenuhi amarah, hanya kesedihan. Perlahan, ia mengangkat tangannya, menunjuk ke lantai di dekat kamar mandi. Mereka semua menatap ke arah yang ditunjuknya, lalu saling berpandangan dengan perasaan tidak nyaman. Bayu, yang selama ini paling takut, memberanikan diri mendekat dan mulai menggali sedikit lantai kayu dengan pisau kecil yang ia bawa. Tak lama kemudian, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka tercekat. Selembar kain yang sudah membusuk, membungkus sesuatu yang kecil. Saat mereka membukanya dengan hati-hati, mereka menemukan tulang belulang bayi yang telah lama terkubur di sana. Rina menutup mulutnya, menahan tangis. Akhirnya, mereka menemukan bayi Sari yang hilang. Seketika, suara tangisan yang sebelumnya menggema di rumah itu berhenti. Mereka menoleh ke arah Sari, yang kini mulai memudar perlahan. Wajahnya yang sebelumnya penuh kesedihan kini terlihat lebih tenang, seolah ia akhirnya bisa beristirahat dengan damai. Sebelum menghilang sepenuhnya, ia menatap mereka dengan penuh rasa terima kasih. Malam itu, mereka membawa tulang belulang bayi itu ke pemakaman terdekat dan menguburkannya dengan layak. Mereka juga mengadakan doa bersama, memohon agar arwah Sari dan bayinya bisa tenang di alam sana. Setelah semuanya selesai, mereka merasa beban yang selama ini menghantui mereka akhirnya terangkat. Sejak saat itu, kontrakan itu tidak lagi dihantui. Beberapa bulan kemudian, rumah itu disewakan kembali, dan kali ini, para penyewanya tidak mengalami gangguan apapun. Rina dan teman-temannya tahu bahwa mereka telah melakukan hal yang benar. Mereka telah membantu Sari menemukan kedamaian, dan sebagai balasannya, mereka juga terbebas dari terornya. Namun, meskipun semuanya sudah berakhir, Rina masih sering teringat pada sosok wanita itu. Kadang, dalam tidurnya, ia masih bisa mendengar suara lirih yang berbisik di telinganya, bukan dengan nada mengancam, tetapi dengan rasa syukur. Terima kasih. Dan dengan itu, kisah teror kuntilanak di kontrakan pun berakhir, meninggalkan jejak ketakutan, duka, sekaligus pembelajaran bahwa tidak semua hantu ingin menakuti. Beberapa hanya ingin ditemukan dan diingat. Beberapa bulan setelah kejadian itu,
Kehidupan Rina dan teman-temannya kembali normal. Mereka tidak lagi diganggu oleh mimpi buruk atau suara-suara aneh. Kontrakan yang dulunya menjadi sumber teror kini dihuni oleh keluarga baru, dan sejauh yang mereka dengar, tidak ada gangguan apapun. Namun, meskipun semuanya tampak sudah selesai, ada sesuatu di dalam hati Rina yang belum sepenuhnya tenang. Ia merasa masih ada sesuatu yang belum terungkap. Malam-malamnya sering diwarnai oleh mimpi-mimpi aneh, bukan tentang Sari, tetapi tentang sosok lain. Dalam mimpinya, ia melihat seorang pria berdiri di depan rumah itu, menatap ke dalam dengan wajah penuh ketakutan. Rina tidak mengenali pria itu, tetapi ia merasa bahwa sosok itu memiliki hubungan dengan tragedi yang menimpa Sari dan bayinya. Setiap kali ia mencoba mendekati pria itu dalam mimpinya, sosok itu akan berbalik dan menghilang dalam kegelapan. Perasaan ini semakin mengganggunya hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali menemui wanita tua yang dulu menceritakan kisah Sari. Kali ini, ia datang sendirian, tanpa teman-temannya. Saat bertemu dengan wanita itu, Rina langsung menyampaikan kegelisahannya. "Bu, apakah ada seseorang yang pernah terlibat dalam kejadian itu? Seseorang yang mungkin memiliki hubungan dengan Sari." Wanita tua itu menatap Rina dengan mata penuh keraguan, seolah ragu untuk berbicara. Namun, setelah beberapa saat hening, ia menghela napas panjang. "Ada satu orang yang dulu sering datang ke rumah itu," katanya dengan suara lirih. "Seorang pria muda. Dia bukan suami Sari, tapi dia yang sering menemani Sari di masa-masa sulitnya. Setelah kematian Sari, dia menghilang begitu saja. Beberapa orang bilang dia merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan Sari dan bayinya." Rina merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Apakah pria ini adalah sosok yang muncul dalam mimpinya? Jika ya, apa hubungannya dengan Sari? Tanpa membuang waktu, ia mulai mencari informasi tentang pria itu. Ia bertanya kepada beberapa warga lama yang mengenal Sari, hingga akhirnya ia mendapatkan sebuah nama, Rizal. Dengan bantuan teman-temannya, Rina akhirnya berhasil menemukan alamat Rizal. Pria itu kini tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota, jauh dari tempat kejadian. Ketika Rina dan Dimas akhirnya menemui Rizal, mereka menemukan seorang pria yang tampak jauh lebih tua dari usianya, dengan wajah yang dipenuhi rasa lelah dan penyesalan. Saat Rina menyebut nama Sari, tubuh Rizal langsung menegang. Matanya membesar, seolah nama itu membawa kembali kenangan yang selama ini ia coba lupakan. Dengan suara gemetar, ia akhirnya mengakui segalanya. "Aku mencintai Sari," katanya. "Tapi aku pengecut. Aku tidak berani menghadap keluarganya, tidak berani membawanya pergi dari sana. Aku tahu dia dalam bahaya, tapi aku hanya diam. Dan ketika aku kembali, semuanya sudah terlambat." Air mata menggenang di mata Rizal. "Aku seharusnya ada di sana untuknya," lanjutnya. "Aku seharusnya menyelamatkannya dan bayinya. Tapi aku hanya lari." Rina merasakan kesedihan yang mendalam di dalam kata-kata Rizal. Sekarang ia mengerti mengapa pria ini muncul dalam mimpinya. Sari mungkin telah menemukan kedamaian, tetapi Rizal masih terperangkap dalam rasa bersalahnya. "Kau masih bisa melakukan sesuatu?" kata Rina lembut. "Kau bisa berdoa untuknya, bisa berziarah ke makamnya. Mungkin ini cara untuk menebus kesalahanmu." Beberapa hari kemudian, Rizal akhirnya mengunjungi makam Sari dan bayinya. Dengan penuh penyesalan, ia berlutut di depan nisan itu, memohon maaf atas semua yang telah ia lakukan dan semua yang tidak sempat ia lakukan. Angin berhembus lembut di sekitar mereka, seolah membawa kelegaan yang telah lama tertahan. Saat Rina dan teman-temannya meninggalkan makam itu, ia merasa bahwa akhirnya semua sudah benar-benar berakhir. Tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada lagi suara tangisan di malam hari. Hanya kedamaian yang menyelimuti mereka. Namun, sebelum ia pergi, Rina menoleh sekali lagi ke arah makam itu dan untuk sesaat, ia melihat sesuatu, bayangan sama seorang wanita berdiri di sana, tersenyum dengan penuh rasa terima kasih sebelum menghilang ke dalam cahaya.
Beberapa tahun berlalu sejak kejadian di kontrakan itu, dan hidup Rina serta teman-temannya telah kembali normal. Mereka telah lulus kuliah dan sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Namun, meskipun waktu telah berlalu, kenangan tentang Sari tetap tertinggal di benak mereka, terutama Rina. Suatu hari, saat sedang bekerja di sebuah penerbitan, Rina menerima sebuah surat tanpa nama. Surat itu hanya berisi beberapa kalimat pendek yang membuatnya merinding. "Terima kasih telah membantu kami. Namun, ada satu hal lagi yang belum kau ketahui. Kembali dan temukan kebenaran." Hati Rina langsung berdebar. Ia berpikir ini mungkin hanya lelucon seseorang yang mengetahui kisah kontrakan itu. Namun, semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin gelisah perasaannya. Setelah beberapa hari, ia akhirnya memutuskan untuk kembali ke daerah kontrakan bersama Dimas. Saat mereka tiba, kontrakan itu sudah berubah. Pemiliknya telah merenovasi rumah itu agar tampak lebih modern dan lebih layak huni. Namun, meskipun bangunan luar tampak baru, suasana di dalam masih terasa berat. Ada sesuatu yang membuat udara di sana terasa dingin dan menekan. Mereka bertemu dengan penyewa baru, seorang ibu muda bernama Lila yang tinggal bersama anaknya yang masih balita. Lila terlihat kelelahan, matanya tampak kurang tidur, dan wajahnya dipenuhi kegelisahan. Saat Rina dan Dimas menyebut nama Sari, wajah Lila langsung memucat. "Ada sesuatu di rumah ini," bisik Lila dengan suara gemetar. "Aku mendengar suara-suara di malam hari. Tangisan, bisikan, dan anakku, dia sering berbicara dengan seseorang yang tidak bisa kulihat." Dimas dan Rina saling berpandangan. Mereka pikir semuanya telah selesai, tetapi ternyata masih ada sesuatu yang tertinggal di tempat ini. Mereka pun meminta izin untuk menginap semalam, ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, Rina terbangun oleh suara pelan dari kamar sebelah. Ia bangkit perlahan dan mengintip ke dalam kamar anak Lila. Bocah itu sedang duduk di tempat tidurnya, berbicara dengan seseorang di pojok ruangan. "Apa yang kau bicarakan, sayang?" tanya Rina dengan hati-hati. Bocah itu menoleh dan tersenyum polos. "Kakak bilang dia masih menunggu ibunya." Jantung Rina berdetak kencang. "Kakak siapa?" Bocah itu menunjuk ke sudut ruangan. "Kakak kecil? Dia sering datang dan bilang dia kedinginan." Sekujur tubuh Rina merinding. Ia menatap sudut ruangan yang ditunjuk bocah itu, tetapi tidak melihat siapapun. Namun, tiba-tiba, angin dingin berhembus melewati ruangan, dan suara pelan terdengar di telinganya. Suara seorang anak kecil yang menangis.